Teman-teman, UFC lagi gila banget nih. Di satu sisi ada Magomed Ankalaev yang lagi nyiapin pukulan Hulk buat Alex Pereira di UFC 320. Bukan sekadar pertarungan ulang, tapi misi sadis buat bikin Poatan tidur lelap yang keempat kalinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, Madison Square Garden siap panas pas Leon Rocky Edwards balik kandang lawan Carlos Prates. Buat Edwards, ini kayak jalan hidup atau mati, soalnya abis 2 kekalahan pahit, banyak yang bilang semangatnya udah abis. Teman-teman, tanggal 15 November nanti, Madison Square Garden bakal jadi saksi sejarah baru dunia MMA. Di malam megah itu, spotlight utama memang jatuh pada duel perebutan sabuk kelas welter UFC antara Jack Della Maddalena melawan Islam Makhachev, plus perang mega bintang Zhang Weili kontra Valentina Shevchenko di partai pendukung. Tapi ada satu pertarungan lain yang diam-diam bikin publik gaduh, kembalinya Leon Rocky Edwards melawan Carlos Prates. Buat banyak orang, duel ini bisa jadi jalan terakhir Edwards di UFC. Setelah karier panjang penuh drama, sabuk emas dan naik turunnya sorotan media, sekarang publik mulai bertanya-tanya, apa Edwards masih punya api yang sama kayak dulu? Atau jangan-jangan, duel lawan Prates nanti bakal jadi lagu perpisahan sang mantan juara? Keraguan itu gak datang tanpa alasan. 2 kekalahan telak dari Belal Muhammad dan Sean Brady bikin nama Edwards kayak pudar dalam hitungan bulan. Di mata banyak pengamat, dia bukan lagi Rocky yang pernah berdiri gagah di puncak divisi welter. Lebih dari sekadar kalah, Edwards kelihatan seperti kehilangan sesuatu yang lebih berharga, gairah bertarung. Ian Machado Gary, salah satu rising star di divisi ini, terang-terangan menyebut kalau Edwards kayak udah deket banget sama pintu pensiun. Menurutnya, waktu melawan Belal, aura Edwards di pojok cage udah beda, kayak orang yang gak lagi pengen ada di sana. Harusnya tim Edwards sadar dan berani bilang kalau sang fighter udah kehilangan semangat. Tapi, Gary ngerasa timnya malah selalu mengiyakan, tanpa ada yang cukup keras buat buka mata Edwards. Gary juga nyorot momen lawan Sean Brady, ketika Edwards sempat ngomong sesuatu ke pojoknya dengan nada frustasi. Buat Gary, itu tanda kalau sisi mental Edwards udah keropos. Dari caranya bertarung, terlihat cinta terhadap olahraga ini udah pudar. Dan kalau passion itu udah hilang, sulit banget buat kembali. Yang bikin Gary makin kaget adalah keputusan Edwards buat nerima lawan kayak Carlos Prates. Menurutnya, ini benar-benar perjudian terakhir. Prates bukan sembarang lawan, striker ganas asal Brasil ini punya daya ledak buat bikin siapapun terkapar. Gary sendiri pernah ngalamin betapa kerasnya Prates. Walaupun akhirnya dia bisa menang mutlak, Gary ngaku kalau di menit-menit akhir Prates hampir bikin dia nyium kanvas. Dari situlah Gary percaya kalau Edwards mungkin gak bakal sanggup bertahan. Bahkan ia berani prediksi kalau duel ini bakal berakhir dengan Edwards KO dan tersingkir permanen dari panggung UFC. Buat Edwards, semua narasi ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, tekanan dan keraguan bisa bikin dia makin jatuh. Tapi di sisi lain, justru inilah kesempatan buat balas omongan haters dan buktiin kalau dirinya masih layak disebut elit. Publik MMA tahu Edwards bukan petarung sembarangan. Karirnya udah melewati begitu banyak pertarungan keras. Dari awal yang nyaris nggak dianggap sampai akhirnya bisa ngalahin Kamaru Usman dan nyicip sabuk emas. Itu bukti kalau dia punya daya juang. Tapi masalahnya, apakah daya juang itu masih ada hari ini? Carlos Prates jelas bukan orang yang bakal kasih belas kasihan. Dengan gaya agresif khas striker Brasil, dia justru haus nama besar buat dijadikan batu loncatan. Edwards mungkin datang dengan nama besar, tapi buat Prates, itu cuma target empuk buat diburu. Dari caranya naik ke oktagon, Prates selalu punya mental kill or be kill, dan itu bisa jadi kabar buruk buat fighter yang mentalnya lagi goyah. Kalau dilihat dari peta duel, Edwards memang masih unggul pengalaman. IQ bertarungnya tinggi, teknik strikingnya rapi, dan secara keseluruhan dia fighter yang sangat komplit. Tapi ketika lawan adalah petarung muda, lapar, dan berbahaya kayak Prates, pengalaman aja nggak cukup. Apalagi kalau bener Edwards udah nggak punya cinta yang sama untuk olahraga ini. Teman-teman, pertarungan ini juga jelas punya bobot emosional gede banget. Kalau Edwards menang, mungkin masih ada secercah cahaya buat comeback terakhir.
Tapi kalau kalah, apalagi dengan cara brutal kayak yang diprediksi Gary, maka cerita Rocky bakal tamat dengan nada pahit dan mungkin lebih pahit dari dompet yang lagi kosong. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Pertarungan ulang antara Magomed Ankalaev dan Alex Pereira di UFC 320 makin dekat dan hype-nya udah mulai panas banget. Gak heran, soalnya ini bukan sekadar duel biasa, tapi part 2 dari cerita yang sebelumnya udah bikin dunia MMA geger. Di awal tahun ini, Ankalaev sukses merebut sabuk juara kelas berat ringan dari tangan Poatan Pereira, dan minggu depan, di awal Oktober, duel lanjutan mereka bakal jadi ajang pembuktian siapa yang sebenarnya pantas duduk di tahta puncak divisi ini. Ankalaev, yang sekarang resmi jadi raja di kelas berat ringan, kelihatan makin pede menjelang laga ini. Dia benar-benar mau nunjukin ke semua orang kalau kemenangan pertama lawan Pereira bukan kebetulan. Dari cara dia bicara, kelihatan kalau dia ngerasa punya kunci buat bikin Poatan jatuh sekali lagi. Bedanya, kali ini dia nggak pengen ngeraih kemenangan lewat keputusan juri. Dari nada ancamannya teman-teman jelas banget kalau Ankalaev lagi nargetin penyelesaian brutal KO yang bisa bikin dunia gemetar. Menurutnya, Pereira udah beberapa kali ngerasain tidur di atas kanvas sepanjang karirnya, 3 kali tepatnya. Sementara dirinya belum pernah sekalipun dipaksa pingsan sama siapapun. Itu bikin Ankalaev ngerasa superior, kayak punya modal lebih buat masuk ke oktagon tanpa rasa takut. Dia bahkan udah melempar prediksi ke publik kalau duel ini bakal jadi KO keempat dalam catatan sejarah kelam Poatan. Jadi buat fans, bisa dibilang Ankalaev lagi janjiin tontonan sadis, bukan sekadar duel taktis. Di sisi lain, Alex Pereira jelas nggak mungkin diem aja. Petarung Brasil yang terkenal dengan gaya striking mematikan ini emang selalu jadi magnet buat drama. Belakangan, dia nyoba main game, main psikologis, buat ngegoyang mental sang juara. Beberapa minggu terakhir, terutama di hari-hari menjelang duel, Pereira kelihatan sengaja bikin suasana panas. Salah satunya ketika mereka hampir tabrakan di UFC Performance Institute. Sayangnya, momen itu nggak sempet pecah jadi konflik nyata karena situasi langsung dipisahin. Jadi fans harus puas dengan ketegangan setengah matang. Meski begitu, tensinya nggak berhenti di situ. Pereira bahkan sempat nyebut Ankalaev pengecut karena dianggap ngumpet waktu mereka punya kesempatan buat face to face. Narasi ini langsung disangkal mentah-mentah sama Ankalaev. Dari cara dia nyeritain, kelihatan kalau tuduhan itu bikin dia panas hati. Baginya, omongan Pereira cuma buat cari panggung. Momen yang lebih nyata baru kejadian di lain kesempatan ketika mereka akhirnya beneran ada di satu ruangan dengan jarak cukup dekat. Buat Ankalaev itu jadi titik balik kecil. Dia bilang sempat kesal nonton video provokasi Pereira, makanya waktu beneran ketemu dia langsung mutusin buat maju dan mendekati lawannya itu. Tapi yang terjadi ternyata jauh dari yang dibayangin publik. Pereira, kata dia, malah mengalihkan topik pembicaraan begitu tensi mulai naik. Buat Ankalaev itu tanda kalau semua gimmick provokasi cuma gertakan kosong. Kalau dilihat dari dinamika ini, duel UFC 320 jelas nggak bisa dianggap remeh. Ankalaev lagi di puncak kepercayaan diri sementara Pereira datang dengan semangat balas dendam. Pereira bukan tipe petarung yang gampang dikendalikan. Walaupun punya catatan KO 3 kali, dia tetap punya daya ledak yang bisa bikin lawan tidur seketika. Poatan masih dianggap salah satu striker paling berbahaya di seluruh UFC. Tendangan dan pukulannya bisa jadi game changer kapan aja. Satu kesalahan kecil dari Ankalaev bisa langsung berbuah mimpi buruk. Namun, Ankalaev sendiri bukan lawan sembarangan. Petarung asal Dagestan ini punya gaya khas, disiplin, keras kepala, dan penuh perhitungan. Selain skill striking, grapplingnya juga jadi senjata tersembunyi. Dengan bekal durability yang luar biasa, plus rekor nggak pernah KO, dia kayak punya tameng mental yang bikin lawannya frustasi. Buat dia, game plan sederhana, bikin Pereira frustrasi, lalu cari celah buat nendang pintu KO. Ketika dua gaya ini bentrok, pertanyaannya jelas, siapa yang lebih tahan mental di malam besar itu? Pereira punya semangat balas dendam, tapi tekanan jadi challenger bisa bikin emosinya meledak terlalu cepat. Sementara Ankalaev punya mental baja, tapi kalau terlalu pede, bisa jadi bumerang. Teman-teman, duel ini bukan cuma soal sabuk emas UFC, ini soal harga diri dua petarung yang lagi jadi sorotan dunia. Ankalaev pengen ngukir namanya sebagai juara dominan yang gak bisa diganggu-gugat, sementara Pereira pengen buktiin kalau kekalahan sebelumnya hanyalah kecelakaan yang gak bakal terulang. UFC 320 bakal jadi saksi siapa yang benar-benar punya nyali
dan skill buat bertahan di puncak divisi paling keras di olahraga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.